Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sini di video yang membahas ilmu IT. Pada video ini saya akan membahas secara singkat mengenai arsitektur dasar Kubernetes cluster. Silakan perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan arsitektur Kubernetes yang saya ambil dari websitenya langsung. Alamat websitenya bisa dilihat di bagian deskripsi. Dari gambar arsitektur Kubernetes cluster ini, terdapat dua komponen yaitu control plane dan node. Di control plane terdapat Service Controller Manager, etcd, API, Scheduler, dan Cloud Controller Manager. Untuk Cloud Controller Manager ini bersifat opsional, yang artinya meskipun tidak ada Cloud Controller Manager, Kubernetes cluster tetap bisa berjalan secara normal. Kemudian, di dalam node terdapat service kubelet dan kuproxy. Saya akan membahas mengenai komponen node terlebih dahulu. Di Kubernetes cluster terdapat dua jenis node, yaitu master node dan worker node. Masing-masing node tersebut memiliki service kubelet dan kuproxy. Misalnya, ada Kubernetes cluster yang memiliki 10 node. Maka, kubelet dan kuproxy berjalan pada setiap node tersebut. Bukan satu kubelet dan satu kuproxy untuk semua node. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai kubelet terlebih dahulu. Di sini saya ada satu node. Di dalam node tersebut mempunyai 3 pod, yang mana setiap podnya memiliki kontainer yang berjalan di dalamnya. Untuk menjalankan kontainer di dalam pod, Kubernetes menggunakan kontainer runtime. Tanpa adanya kontainer runtime, pod tidak akan berhasil berjalan. Oleh karena itulah, kontainer runtime wajib tersedia di setiap node. Kubernetes mendukung beberapa kontainer runtime seperti Docker, Containerd, dan CRI-O. Sebelum kontainer runtime menjalankan kontainer di suatu pod, kontainer runtime perlu menunggu perintah dari kubelet. Kubelet memiliki tugas untuk berinteraksi dengan kontainer runtime dan node. Kubelet bertugas untuk mengirim perintah ke kontainer runtime. Saya akan memberi contoh dari gambar ini. Kita anggap pod yang ada di sebelah kiri itu belum dibuat. Misalnya, ada perintah membuat pod baru. Kubelet akan mengirim perintah ke kontainer runtime untuk dibuatkan kontainer baru. Ketika perintah itu berhasil dijalankan oleh kontainer runtime, maka selanjutnya kubelet akan menjalankan pod yang berisi kontainer baru tersebut. Setelah pod berhasil berjalan, kubelet akan mengatur resource yang ada di node untuk digunakan oleh pod. Resource yang dimaksud seperti memori RAM dan CPU. Lanjut ke kuproxy. Kuproxy digunakan untuk memelihara aturan-aturan jaringan dari service ke pod dan meneruskan request dari service ke pod. Misalnya ada dua node. Node A terdapat pod MySQL dan node B terdapat pod web. Pod web ingin mengirim request ke pod MySQL. Request yang dikirim dari pod web akan diterima oleh service MySQL. Di service MySQL, request yang diterima tersebut akan diteruskan ke pod MySQL. Request yang keluar dari service MySQL tidak langsung menuju ke pod, tapi masuk ke kuproxy terlebih dahulu. Di kuproxy inilah akan ditentukan apakah request tersebut dapat lanjut ke pod
atau tidak berdasarkan list IP tables yang ada. Selanjutnya membahas mengenai komponen control plane. Control plane biasanya juga bisa disebut sebagai master node. Service yang ada di setiap control plane meliputi controller manager, etcd, API server, scheduler, dan cloud controller manager. Untuk cloud controller manager ini sifatnya opsional. API server. API server bertugas seperti gateway. Setiap service yang ada di node dan control plane tidak ada yang saling berinteraksi antar service secara langsung. Setiap interaksi perlu melewati API server terlebih dahulu. Misalnya, ada service yang perlu berinteraksi dengan etcd. Itu perlu melalui API server terlebih dahulu. Begitu juga jika ingin berinteraksi dengan kubelet. Selain sebagai gateway, API server juga bertugas sebagai validasi request. Misalnya, ketika Anda menjalankan perintah untuk membuat pod baru. Perintah pembuatan pod baru tersebut masuk ke API server. Di API server, request Anda akan dilakukan validasi terlebih dahulu. Dikarenakan request yang diterima oleh API server berasal dari klien, maka pada proses validasi akan dilakukan pengecekan apakah user Anda memiliki hak akses untuk membuat pod atau tidak. Jika memiliki hak akses untuk melakukan pembuatan pod, request akan diteruskan ke proses selanjutnya. Jika semua proses berjalan dengan lancar, maka terbentuklah sebuah pod yang Anda inginkan. Lanjut ke scheduler. Ketika Anda menjalankan perintah pembuatan pod baru dan berhasil melewati proses validasi di API server, perintah tersebut akan diterima oleh scheduler. Scheduler bertugas untuk memilih node yang akan menjalankan pod baru tersebut. Scheduler akan melihat resource yang tersedia di node. Setelah scheduler mendapatkan info node yang memiliki resource kosong paling banyak, scheduler akan memutuskan untuk menjalankan pod baru di node tersebut. Pemilihan node selain berdasarkan resource yang tersedia di node, juga berdasarkan konfigurasi yang ada di pod baru. Di sini scheduler hanya bertugas untuk memutuskan pemilihan node saja. Untuk menjalankan pod di node tetap merupakan tugas kubelet. Controller Manager. Controller Manager berperan dalam mengontrol kondisi Kubernetes cluster. Controller Manager akan melakukan monitoring secara terus-menerus untuk memastikan kondisi cluster sesuai yang diinginkan. Apabila ada node baru atau ada pod yang mati, Controller Manager lah yang bertanggung jawab mendeteksinya. Misalnya, apabila ada pod yang mati karena mengalami masalah, Controller Manager akan menerima informasi tersebut. Kemudian, Controller Manager akan mengirim permintaan ke scheduler agar pod yang mati tersebut dapat dibuatkan penggantinya. Cloud Controller Manager. Cloud Controller Manager ini berperan seperti Controller Manager. Bedanya adalah jika Controller Manager mengontrol kondisi cluster yang ada di data center Anda, sedangkan Cloud Controller Manager dapat mengontrol kondisi cluster yang ada di cloud. Yang terakhir yaitu etcd. etcd digunakan untuk menyimpan konfigurasi dan informasi yang ada di Kubernetes cluster. Perubahan yang terjadi di Kubernetes cluster tersimpan di etcd. Informasi yang disimpan di etcd, misalnya, ketika Anda membuat pod baru, konfigurasi pod tersebut disimpan di etcd. Lalu ketika Anda melakukan penghapusan terhadap suatu pod,
informasi yang ada di etcd juga akan diperbarui. Karena semua data klaster disimpan di etcd, Anda disarankan untuk selalu melakukan backup. Sekian penjelasan singkat mengenai arsitektur dasar Kubernetes. Apabila ada yang salah atau ada yang mau ditanyakan, silakan komen aja. Terima kasih.